Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel kami. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah muatan pelajaran IPS. Ini adalah video yang ke-8. Di video yang ke-8 akan dibahas soal nomor 36 sampai soal 40. Soal yang ke-36, perhatikan gambar tokoh di bawah ini. Dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, gambar tokoh di samping berperan sebagai apa? A. Mengetik naskah proklamasi dan penengah antara golongan tua dan muda. B. Perumus teks proklamasi dan menulis naskah proklamasi. C. Penandatanganan naskah proklamasi dan perumus teks proklamasi. Atau D. Menulis naskah proklamasi dan mengetik naskah proklamasi. Nah, ini adalah gambar atau tokoh yang bernama Muhammad Hatta atau disebut Bung Hatta ya. Nah, di sini naskah proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Berarti perannya ya dalam mempersiapkan kemerdekaan ini sebagai penandatanganan teks proklamasi ya. Naskah proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksmana Muda Tadashi Maeda ya. Seorang ini ada tokoh Jepang yang sekarang menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Setelah disetujui oleh puluhan tokoh yang hadir, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Nah, jadi yang mengetik itu bukan Bung Hatta, tapi di sini Sayuti Melik ya pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Kemudian redaksional naskah proklamasi yang diketik Sayuti Melik itu sebagai berikut. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Jadi Soekarno dan Hatta ini adalah yang menandatangani teks proklamasi. Jadi kita tentukan jawaban untuk soal yang ke-36 ini, peran dari Muhammad Hatta itu adalah penandatanganan teks proklamasi dan merumuskan teks proklamasi. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal yang ke-37. Tokoh golongan muda yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah A. B.M. Diah, B. Sukarni, C. Bung Tomo, atau D. Muhammad Toha. Sukarni mengusulkan hanya Bung Karno dan Bung Hatta sebagai penandatanganan teks proklamasi. Setelah usulan Sukarni disetujui, Bung Karno langsung meminta Sayuti Melik mengetik naskah tertulis tangan itu. Sukarni juga usul proklamasi dikumandangkan di lapangan Ikada yang sekarang Monas. Menurutnya, kaum muda akan memobilisasi rakyat untuk mendengarkan. Karena khawatir bentrok antara rakyat dan militer Jepang, Bung Karno menolaknya. Proklamasi kemerdekaan selanjutnya cukup diperdengarkan di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Tepat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Indonesia menjadi negara bangsa dan kesatuan. Secara de facto dan de jure terlegitimasi bahwa kemerdekaan hasil perjuangan panjang, bukan hadiah penjajah. Nah, jadi tokoh golongan muda yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Sukarni. Jadi jawabannya B ya untuk pertanyaan soal ke-37 ini. Selanjutnya soal yang ke-38. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pernyataan-pernyataan di atas merupakan hasil dari perundingan A. Linggarjati, B. Renville, C. Romroyen, atau D. Konferensi Meja Bundar. Nah, di sini dijelaskan ya mengenai isi dari perjanjian Linggarjati adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayahnya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, ini poin pertama ya. Kemudian yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949. Nah, ini poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk negara Indonesia Serikat. Sebagai Republik Indonesia Serikat, salah satu negaranya adalah Republik Indonesia. Ini adalah poin yang ketiga ya, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Jadi pernyataan di atas ini adalah merupakan hasil dari perundingan Linggarjati ya. Jawabannya adalah A untuk soal yang ke-38 ini.
Selanjutnya soal yang ke-39. Perhatikan gambar tokoh di bawah. Tokoh pada gambar di atas terlibat dalam usaha mempertahankan kemerdekaan yakni pada waktu peristiwa A. Pertempuran Ambarawa, B. Pertempuran Medan Area, C. Pertempuran Surabaya, atau D. Pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, ini adalah Bung Tomo ya. Bung Tomo ini atau disebut dengan Sutomo adalah tokoh yang membakar semangat rakyat Surabaya ketika terjadi pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Ia dikenal sebagai tokoh yang membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk tidak menyerah terhadap sekutu. Dengan orasinya melalui siaran radio, Bung Tomo juga memimpin Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau BPRI di Surabaya. Jadi ini tokoh Bung Tomo atau Sutomo itu adalah yang membakar semangat rakyat Surabaya pada saat pertempuran Surabaya yang terjadi tanggal 10 November 1945. Selanjutnya soal yang ke-40. Rapa berasal dari keluarga kelas atas. Orang tuanya bekerja di Prancis. Oleh karena itu, setiap liburan semester Andika selalu memilih liburan ke luar negeri. Dia lebih menyukai barang-barang buatan dalam negeri. Dalam hal itu terbukti bahwa A. Rapa mencintai produk dalam negeri, B. Rapa tidak mampu membeli barang buatan luar negeri, C. Rapa memilih menggunakan barang yang murah, atau D. Orang tua Rapa tidak mau membelikan barang-barang luar negeri. Nah, di sini kita tentukan jawabannya adalah A ya, Rapa mencintai produk dalam negeri karena dia lebih menyukai barang-barang buatan dalam negeri. Nah, itulah mengenai pembahasan soal ujian sekolah muatan pelajaran IPS. Ini adalah video terakhir ya, video yang ke-8. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada pembahasan ujian sekolah muatan IPS di paket kedua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.